Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Ardelia. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang analisis validitas dan reliabilitas FFQ dan SQFFQ dengan metode lain di mata kuliah survei konsumsi pangan. Nah, menilai pola makan individu atau kelompok itu sangat penting untuk mengetahui kecukupan zat gizi dan hubungannya dengan status kesehatan. Metode yang umum yang sering digunakan itu biasanya adalah FFQ yang memuat daftar makanan dan frekuensi konsumsi, serta SQFFQ yang menambahkan estimasi porsi untuk menghitung asupan energi dan zat gizi yang lebih rinci. Nah, validitas FFQ dan SQFFQ ini menunjukkan sejauh mana hasil mencerminkan asupan yang sebenarnya. Biasanya metode ini tuh dibandingkan dengan 24-hour food recall atau metode rujukan yang lainnya. Sedangkan reliabilitas itu untuk mengukur konsistensi hasil melalui pengulangan kuesioner dengan interval tertentu dan dianalisis menggunakan ICC atau Crown Batch. Uji validitas dan reliabilitas itu untuk memastikan bahwa data FFQ dan QFFQ ini akurat, representatif, dan dapat digunakan untuk perencanaan intervensi gizi berbasis bukti. Nah, yang pertama ini adalah Food Frequency Questionnaire atau FFQ di metode penelitian atau sebuah artikel yang berjudul Validity and Reliability of Food Frequency Questionnaire Assessing Food Group Consumption and Nutrient Intake in Costa Rican Aldesesan. Dengan tujuan penelitian pada artikel ini itu untuk menilai validitas serta reliabilitas FFQ yang mampu menilai frekuensi konsumsi kelompok makanan dan asupan energi serta zat gizi harian pada remaja di Costa Rica. Nah, ini merupakan validitas dan reliabilitas dari penelitian tadi, di mana validitasnya tadi itu kan mengukur asupan energi serta zat gizi harian pada remaja di Costa Rica. Jadi validitas dari zat gizinya sendiri, korelasi eksperimen dari metode FFQ dengan metode 3FR ini menghasilkan 0,121 sampai 0,634, yang dimana 5 zat gizi ini berkorelasi kuat, 20 sedang, dan proporsi klasifikasi kuartil ini sama yang bernilai 41,3%. Lalu pada analisis Blend-Altman sendiri, sebagian besar zat gizi dan kelompok makanan itu menunjukkan kesesuaian antara metode FFQ dengan metode Troy FR ini. Namun, metode FFQ ini pada penelitian ini menunjukkan bahwa FFQ ini cenderung overestimate dengan rata-rata 40,2% untuk makanan, 38,8% untuk nutrisi, dan beberapa kelompok makanan itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan metode Troy FR ini. Dengan klasifikasi kuartil yang lebih dari 50%, responden itu tetap sama di kuartil sama, lalu kurang dari 10% itu masuk kuartil yang berbeda jauh. Nah, secara keseluruhan, FFQ ini cukup valid untuk menilai pola konsumsi makanan dan asupan gizi pada remaja, meskipun estimasinya tadi overestimate cenderung lebih tinggi dibandingkan metode 3FR. Lalu pada reliabilitas, metode reliabilitas sendiri tadi menggunakan prioritas atau pengulangan dengan interval selama 4 minggu. Selain itu juga reliabilitas ini diuji menggunakan korelasi eksperimen yang menunjukkan bahwa energi itu terkoreksi 0,182 sampai 0,520 untuk nutrien, lalu 0,003 sampai 0,626 untuk kelompok pangan, sedangkan pada konsistensi mayoritas nutrien atau 21 dari 27 dan kelompok pangan 12 dari 21 itu berkorelasi dapat diterima hingga baik atau dengan baik. Dengan analisis tambahan, yaitu pada weight kappa dan cross classification itu menunjukkan FFQ itu dapat mempertahankan klasifikasi individu pada pengukuran yang berulang. Secara garis besar, FFQ ini reliable dan dapat digunakan untuk mengevaluasi pola konsumsi pangan jangka panjang serta pengelompokan individu dalam penelitian epidemiologi gizi. Selanjutnya, ini merupakan perbandingan dengan metode lain, bahwa di penelitian ini tuh membandingkannya dengan 3D Food Record atau 3FR dengan food FFV sendiri itu seperti yang disebutkan tadi, cenderung overestimate asupan makanan dan zat gizi dibandingkan metode lain. Seperti pada gambar blend outline plot berikut, metode FFV ini titik-titiknya itu hasilnya cenderung lebih dari garis 0 ini. Jadi di hasil pada nasi dan kacang-kacangan ini, metode FFQ ini cenderung overestimate. Lalu namun FFQ ini masih dapat mencerminkan pola konsumsi meskipun kurang absolut. Dan FFQ ini cukup baik untuk ranking konsumsi dalam mengelompokkan individu pada kategori rendah, sedang, maupun tinggi. Lalu pada metode 3FR ini membutuhkan kepatuhan yang tinggi dari responden, lalu membebani responden untuk mencatat semua makanan, tidak selalu mencerminkan pola makan jangka panjang, dan namun 3FR ini sering dijadikan sebagai gold standard untuk validasi dari FFQ. Nah, selanjutnya merupakan semi quantitative food frequency questionnaire atau SQFFQ pada penelitian validity dan reliability of semi quantitative food frequency questionnaire for assessing dietary vitamin D and calcium intakes in Iranian childbearing age women, di mana tujuan dari artikel penelitian ini tuh untuk menguji validitas dan reliabilitas SQFFQ untuk memperkirakan asupan vitamin D dan kalsium pada perempuan usia subur di Iran. Ini merupakan validitas dan reliabilitas pada validitas SQFFQ penelitian ini itu mampu memperkirakan asupan vitamin D dan kalsium pada perempuan usia subur dengan baik. Dengan korelasi permen pada kalsium itu sangat kuat. Dengan 24-hour recall dengan hasil R menunjukkan 0,959, sedangkan vitamin D moderat kuat dengan 24-hour recall dengan nilai R 0,706 dan serum
dengan nilai R 682. Pada cross classification dan Bell-Altman ini, mayoritas responden ini masih berada di kuartil yang sama atau berdekatan dan kesesuaian metode yang memadai. Dengan catatan FQ ini cenderung sedikit melebihkan estimasi atau overestimate, terutama untuk vitamin D. Namun, secara keseluruhan, SQFFQ yang dikembangkan dalam penelitian ini cukup valid untuk memperkirakan asupan vitamin D dan kalsium pada perempuan usia subur di akhiran. Ini merupakan reliabilitas di mana metode reliabilitas yang seperti disebutkan tadi ada di tes selama 4 minggu dengan kalsium, nilai ICC kalsium itu 0,875 dengan nilai white kappa 0,638 yang termasuk ada garis substansial, dan mayoritas responden ini tetap di kuartil sama atau berdekatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ICC pada kalsium ini memiliki reliabilitas yang baik. Untuk vitamin D sendiri ya ICC-nya bernilai 0,429 dengan white kappa 0,18 yang termasuk kategori rendah, namun variasinya itu lebih tinggi, yang dapat kita simpulkan bahwa reliabilitas pada vitamin D ini lebih rendah daripada kalsium. Secara garis besar, SQFFQ itu menunjukkan reliabilitas yang baik untuk mengukur asupan kalsium pada perempuan usia subur di Iran dengan ICC yang tinggi dan weight kappa yang substansional dibandingkan dengan vitamin D yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ini merupakan perbandingan dengan metode lain. Biasanya metode SQFFQ ini dibandingkan dengan metode 24-hour dietary recall, di mana SQFFQ ini menggambarkan pola makan jangka panjang yang cenderung pada penelitian ini itu cenderung overestimate seperti FFQ tadi. Namun cenderung overestimate ini di asupan vitamin D dan kalsium. Bisa ditunjukkan pada gambar berikut ini. FF SQFFQ pada median ini itu masih di angka 4,64, namun pada metode ini itu turun. Jadi SQFF ini cenderung overestimate dengan korelasi signifikan dengan 20 hour recall. Dengan nilai weight kapanya ini moderat untuk vitamin D dan hampir semua untuk kalsium bernilai 0,847. Sedangkan pada metode 24 hour dietary recall ini hanya akurat untuk jangka pendek atau 24 jam. Tidak mencerminkan variasi jangka panjang kecuali dilakukan selama berulang kali atau lebih dari 4 kali. Lebih detail dan berbasis dan bebas namun membebani responden. Hanya menggambarkan kebiasaan harian. Nah, secara keseluruhan, FFQ ini efektif untuk menilai frekuensi konsumsi makanan dan memberikan gambaran pola makan jangka panjang, terutama untuk makronutrien dengan kelebihan pada kemudahan dan biaya rendah, meskipun hasilnya seperti pada penelitian 2 jurnal tadi, FFQ dan SQFFQ yang menunjukkan bahwa kedua metode ini tuh cenderung overestimate. Nah, sementara itu SQFFQ ini menambahkan estimasi porsi sehingga mampu menghitung asupan energi dan zat gizi secara lebih rinci, memberikan data kuantitatif yang lebih lengkap dan akurat untuk penelitian meskipun tetap berpotensi terjadinya overestimate pada beberapa sesi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai validitas dan reliabilitas FFQ dan SQFFQ. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.